Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sehat selalu dan juga dilimpahkan rezeki yang luas dan barokah. Amin ya Allahul alamin. Oke, berjumpa lagi dengan saya Elan Arsum dan sekarang saya akan menceritakan tentang kisah keajaiban sholawat. Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni, salah seorang mufti yang ada di kota Damaskus. Beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu ada salah seorang yang berasal dari negara Syam. Kemudian dia mengajak istri, ibu, dan kedua saudara wanitanya untuk berziarah ke makam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunaikan ibadah umroh. Sesampai di Madinah Al-Munawwarah, maka lelaki yang membawa 4 orang wanita tersebut kehilangan tas, di mana di dalam tas tersebut terdapat bekal uang untuk hidup selama beberapa hari di kotanya Nabi besar Muhammad SAW. Maka sebagaimana mestinya setiap orang yang tinggal di negara orang asing tidak kenal dengan siapapun, ia kehilangan hartanya dan saat itu ia membawa sanak kerabatnya. Pastilah ia sangat merasakan dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah. Tapi saat kegelisahannya, saat dia dalam keadaan kebingungan, ia langsung masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW dan ia melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian duduk di Raudhatus Syarif, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW karena selama ini ia dengar salah satu dari keutamaan bersholawat akan diberi jalan keluar dari setiap kesusahan, dari setiap permasalahan dan kesempitan. Ia pun bersolawat berulang kali kepada Rasulullah dan saat itu berada dekat dengan jasad sucinya Nabi besar Muhammad SAW. Sambil keletihan dan kegelisahan yang terus berkecamuk dalam dirinya, ia akhirnya tertidur sesaat. Di dalam tidurnya, dia ditakdirkan Allah bermimpi dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sholawat yang dihaturkan dari lisan dan juga dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang yang cintanya kepada Rasulullah SAW, dari keyakinannya bahwa sholawat yang ia baca akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Menjadikannya malam itu ia bermimpi dengan Rasulullah SAW dan Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man ra'ani faqad ra'ani." Siapa yang melihatku maka sesungguhnya ia melihatku. Man ra'ani fil mana faqad ra'ani. Siapapun yang mimpi berjumpa denganku, sesungguhnya ia benar-benar bermimpi atau berjumpa denganku.
Innama syaiton la ya'tama khalafu fi syaiton. Innama syaiton la ya'tama khalu fi syurati. Karena syaitan itu tidak mampu menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW berkata kepada lelaki tersebut, pergilah engkau ke pintu Masjid Nabawi nomor sekian, maka engkau akan dapati seorang penjaga pintu yang bernama Utsman. Maka katakan kepada Utsman, inna Rasulullah yughri'uka salam. Sampaikan kepada Utsman kalau Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya. Dan katakan, setiap hari sholawat yang ia bacakan sebanyak 1000 kali sampai kepadaku. Dan mintalah Utsman untuk menolong dirimu yang saat ini kesusahan. Bangun daripada tidurnya, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena saat itu ia dapat memandang wajah sucinya Muhammad Rasulullah SAW. Subhanallah, Masya Allah. Seseorang yang dari rumahnya, dari negaranya yang jauh, ia menghabiskan bekalnya, hartanya, waktunya, uangnya, tenaganya untuk berziarah kepada orang yang paling ia cintai. Dan sesampainya ia di sana, ia ditakdirkan ketemu atau berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun pergi ke pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sesampainya ia di sana, ia berjumpa. Ia bertanya kepada para penjaga kota Madinah, Afikum Utsman, adakah di antara kalian yang bernama Utsman? Maka salah seorang dari penjaga mereka berkata, Hadza Utsman, itu Utsman yang kau cari. Maka ia pun mendatangi Utsman sambil ia berkata, Inna Rasulullah yughriku salam. Nabi ngucap salam kepadamu, katanya. Dengan bukti kalau Nabi itu mengetahui sholawat yang kau baca setiap hari sebanyak 1000 kali. Kenalkan, namaku adalah Abu Adid. Aku datang bersama 4 orang wanita daripada keluargaku. Hartaku kecurian, dan Nabi minta engkau membantuku saat ini. Maka si Utsman berkata, ini ucapan yang gak pantas kalau diceritakan di sini. Ayo masuk ke dalam kantor saya. Sampai dalam kantor ditanya, Makis Odad, bagaimana cerita engkau? Sampai bisa ke sini gitu, dia bertanya. Bagaimana cerita engkau bisa sampai ke sini? Kata beliau, Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Namaku Adid, aku kehilangan harta. Maka Utsman berkata, ini cerita nggak pantas diceritakan di sini. Ikut naik mobil ke rumah saya. Di dalam mobil ditanya juga, aku Abu Adbid. Aku kesini dengan saudara, dengan ibuku, dengan kerabatku. Uangku hilang dan aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ia menitipkan salam kepadamu. Sampai di rumahnya Utsman, duduk, ditanya kembali,
Dia ceritakan kembali, kata Utsman, kita makan terlebih dahulu. Dan selesai makan, ditanya lagi, bagaimana ceritanya? Dia ulangi lagi ceritanya. Setelah itu dia tanya lagi, bagaimana ceritamu? Maka Abu Adid pun berkata, saya tidak akan menceritakannya lagi. Sudah 10 kali saya ulang-ulang cerita ini. Kalau kau percaya, bantulah saya. Dan kalau tidak, izinkan saya pergi dari tempat ini. Maka dijawab oleh Utsman, laqad sadaqtu min maratil ula. Saya percaya ceritamu dari pertama engkau bercerita kepada saya. Lalu la ya'lam ahad ina usallu alaih al-famarah kulli yaum ila lahuzi barakati bizalik. Karena tidak satu pun dari manusia, tidak ada yang tahu saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali setiap hari. La ya'lam ahadan ina usalli alaih al-famarah kulli yaum ila lauzi barakati bizalik. Karena tidak satu pun dari manusia yang tidak ada yang tahu saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali setiap hari, kecuali yang mengabarkan hal tersebut kepadamu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi saya bertanya berulang kali kepadamu, bagaimana ceritanya? Karena saya merasa bahagia ketika mendengar Nabi Muhammad menitipkan salam kepadaku. Dan saya ingin kalimat itu terus diulangnya, didengarkan di telinga saya. Kebahagiaan itu luar biasa ketika saya setiap hari bersolawat dan salam kepada beliau. Tiba-tiba saya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW mengirimkan salam kepadaku. Saya bertanya berulang kali, bukan karena tidak percaya, tapi telinga ini ingin terus mendengar nama Nabi Muhammad SAW, dan telinga ini ingin terus mendengar kalau Nabi Muhammad mengutarakan salamnya kepadaku. Dan sekarang ambillah apa yang kau inginkan. Berapa hartamu yang hilang? Aku ganti, karena aku memiliki kebahagiaan yang tiada tara. Masya Allah. Itulah teman-teman cerita singkat, yaitu kisah nyata dari negara Syam yang bernama Abu Abid, dengan berkah sholawatnya, yaitu beliau bisa bermimpi dengan Rasulullah, dan di saat kita kebingungan maka pertolongan dari Allah lewat bermimpi dengan Rasulullah maka akan datang. Dan buat kita semua juga ini pelajaran, marilah kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah, niatkan karena Allah dan karena tandanya kecintaan kita kepada beliau, maka semoga semua urusan kita, kebingungan kita, kegelisahan kita dibalas dengan Allah dengan kemudahan, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, Ailan Arsum. Semoga cerita ini bermanfaat buat kita semuanya, dan kalau semuanya bermanfaat silahkan share teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu, subscribe juga channel saya,
biar saya bersemangat dalam membuat video-video lainnya atau cerita-cerita lainnya untuk disampaikan kepada teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.